Hai, Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Apa kabar semuanya? Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Masih dalam situasi belajar di rumah, kita akan melanjutkan pelajaran tematik 6E, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa dibuka bukunya ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan IPA. Untuk IPA, kita akan menjelaskan sifat-sifat magnet, dan untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan petunjuk pengisian formulir. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Secara umum, magnet memiliki sifat-sifat tertentu. Adapun sifat-sifat magnet antara lain, yang pertama, memiliki gaya tarik. Yang kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang sudah saja sampaikan tadi. Yang ketiga, kutub senama akan tolak-menolak. Maksudnya adalah jika kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka dua kutub tersebut akan tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika kutub yang tidak senama didekatkan, dia akan tarik-menarik, yaitu seperti kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Lalu, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti logam. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi 3 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet terbuat dari logam, besi, atau baja. Yang kedua adalah paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Benda yang ditarik lemah oleh magnet misalnya terbuat dari logam aluminium. Yang ketiga, diamagnetis. Diamagnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Bahan benda yang tidak ditarik magnet misalnya kayu, kertas, plastik, dan kaca. Untuk membuktikan salah satu sifat magnet, ayo lakukan kegiatan berikut. Anak soleh dan soleha, buka buku tematik 6E-nya halaman 16. Lalu, lakukan percobaan atau kegiatan yang terdapat di halaman berikut. Checklist prediksi diamagnetis, paramagnetis, atau ferromagnetis dari benda-benda yang terlampir seperti kertas, cermin, kayu, plastik, kain, penjepit kertas, air, paku, penghapus, dan uang logam. Buatlah kesimpulan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian teks formulir. Petunjuk pengisian formulir, contoh, Klub Sahabat Pena Antar Negara ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Isilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Selain itu, data diri seperti tanggal lahir, tempat tanggal lahir juga harus dicantumkan. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Yang pertama, menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi dan mencantumkan tanda tangan. Menuliskan identitas diri salah satunya adalah umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat kita mudah ditemukan oleh orang lain. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut akan nyasar. Agar lebih memahaminya, yuk langsung praktek. Buka buku penanya halaman 104. Di bagian atas, coba isi formulir pendaftaran PMI SD Erlangga. Di situ diminta
Ananda harus mengisi nama lengkap, nama panggilan, usia, kelas, alamat, hobi, tempat ditulis formulir, tanggal diisi formulir, tanda tangan, dan nama lengkap. Baiklah, sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 1, PB4. Di sini kita akan belajar tentang menyajikan keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, melengkapi teks formulir dengan data diri sesuai petunjuk. Sebelumnya, kita baca dulu di buku teks tematik halaman 21-22. Ada teks yang berjudul Berwirausaha Membutuhkan Kerja Keras. Lalu, setelah kalian baca teks tersebut, kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Setelah kalian baca dan kalian jawab pertanyaan tersebut, kalian akan mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemilik dalam memajukan usahanya, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemilik usaha, serta bagaimana sikap yang pemilik usaha terapkan dalam menjalankan usahanya. Dari teks tersebut kalian akan menemukan jawabannya. Di pembelajaran 3, kamu sudah belajar mengenai formulir dan panduan mengisi formulir. Untuk menguji pemahaman Ananda, hayuk kita isi pendaftaran keanggotaan pramuka tingkat penggalang provinsi. Di halaman 23, buku tematik 6E. Di halaman tersebut terdapat data pribadi, data sekolah, dan data orang tua wali murid. Lalu, jawab pertanyaan di bawahnya. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, hindari kerumunan, dan rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap stay di rumah, hindari kegiatan di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.